Shalom Bapak Ibu. Ya, salam kenal. Ini kali kedua saya berkhotbah di tempat ini. Kali pertama tadi pagi 7:30. Ya, Bapak Ibu, saya membawa juga salam perkenalan juga dari Jemaat Geho Kim Tong Bali, dari Majelis Pengurus Jemaat untuk Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Ya, saya perkenalkan diri singkat. Saya sudah berkeluarga. Saya punya 2 anak. Laki-laki dua-duanya umur 13 dan 9 tahun. Hari ini saya berkhotbah di tempat ini dalam rangka tukar mimbar PGTI. Bersyukur Tuhan sudah merancangkan akan hal ini dan Pendeta Ferry juga sedang berkhotbah di tempat kami. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus menolong setiap kami yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan yang memimpin kami untuk boleh menerima firman dan sungguh-sungguh kami boleh diubahkan. Tolong hamba-Mu yang lemah, yang terbatas. Sebagai alat Tuhan saja untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan 1 Korintus 9 ayat yang ke-24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bapak Ibu Saudara, di dalam dunia olahraga, terkhusus sepak bola, biasanya ada orang-orang yang disebut wonderkid. Jadi orang-orang yang dari masa mudanya sudah terlihat bakat yang luar biasa melebihi orang-orang sebayanya. Saudara, orang ini disinyalir punya masa depan yang cerah di dalam dunia olahraga. Karena mereka sangat berbakat. Salah satunya adalah pesepak bola asal Brasil namanya Adriano. Saudara, badannya cukup besar, dia lincah, tapi permainannya sangat menawan. Bapak Ibu Saudara, dia adalah salah satu mungkin dari sekian banyak striker zaman ya. Ini adalah orang yang berpotensi jadi bintang. Dan memang benar setelah jadi dari muda masuk ke klub sepak bola profesional. Dia mulai berlatih, mulai bertanding. Sampai dia pernah digaji 1,5 miliar per minggunya. 1,5 M per minggunya. Nah, Bapak Ibu Saudara, namun dalam perjalanan karirnya lama-lama tuh menurun. Saat ini dikatakan dia jatuh miskin. Lalu dia bergabung dengan geng lokal terlibat pelanggaran kriminal. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, mengapa bisa terjadi seperti ini? Dari seorang bintang, dari seorang yang disinyalir akan menjadi hebat, tiba-tiba hidupnya kacau balau. Salah satunya yang mungkin sudah menjadi rahasia umum buat pemain-pemain muda yang berbakat saat itu adalah karena mereka tidak bisa mengontrol dirinya, mengontrol nafsunya. Setelah mereka sering pergi ke klub malam, mereka sering mabok-mabokan, hidupnya kacau. Maka mereka tidak berlatih dengan baik. Setelah itu yang salah satu penyebab mengapa banyak orang akhirnya runtuh, jatuh, walaupun disinyalir dari awalnya punya prestasi yang akan hebat. Saudara, apa hubungannya dengan kita hari ini? Bapak Ibu Saudara, sangat mungkin ketika kita juga sudah menikmati anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita menjalani hidup kita itu dengan satu disiplin yang baik di dalam Tuhan? Ataukah kita menjalaninya dengan asal-asalan? Ya seadanya sajalah. Ikut Tuhan seadanya saja.
Yang penting saya ke gereja gitu ya. Penting saya ke gereja. Tapi ya seadanya sajalah ikut Tuhan. Atau mungkin karena kita tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bicara soal disiplin rohani. Seringkali orang bilang disiplin rohani adalah tentang saat teduh, puasa, ibadah, dan sebagainya. Apakah itu baik? Tentu saja sangat baik. Pada kenyataannya banyak mungkin dari antara saudara juga yang menjalani ini. Melakukan akan hal ini dalam hidup sehari-hari. Saya pernah mendengar ada seorang ibu berkata begini. Ibu yang sudah umur kira-kira 70-an pada anaknya. Kamu itu harus saat teduh. Kalau saat teduh itu yang lama waktunya. Semakin lama waktunya, semakin kamu mengalami hadirat Tuhan di dalam hidup kamu. Saya seringkali orang berpikir begitu. Semakin kita banyak waktunya untuk kita disiplin rohani, contohnya bersaat teduh, maka kita akan terasa lebih rohani dari orang lain. Bapak Ibu Saudara, tapi ketika kita melihat praktek hidup nih, perjalanan hidup, pada kenyataannya ada orang-orang yang menjalankan disiplin rohani, tapi hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan, tidak berkenan di hadapan manusia. Saudara, ternyata kedisiplinan rohani yang mereka lakukan tidak berpengaruh apa-apa. Bahkan itu membuat mereka ditolak Allah, ditolak manusia. Sangat ironis sekali kehidupan yang dijalani seperti ini. Mereka pikir mereka oke-oke saja nih di hadapan Tuhan. Tapi ternyata tidak. Ternyata tidak. Contoh, ada seorang bapak yang saya kenal. Saudara, bapak ini adalah orang yang mengakui dia sangat rajin baca Alkitab. Sangat rajin baca Alkitab. Entah sudah berapa kali dia baca dari Kejadian sampai Wahyu. Dia baca bolak-balik berulang kali. Kalau doa itu sangat lama sekali. Tapi bagaimana dia menjalani hidupnya? Dia mengkhianati istrinya, mengkhianati anak-anaknya. Dia punya simpenan bertahun-tahun lamanya. Apa yang berubah? Setiap hari berlutut, baca Alkitab, tidak ada yang berubah. Ada seorang ibu lagi. Dia mengatakan kepada saya, Pak, kalau saya baca buku renungan, 1 tahun, saya bisa habiskan, saya bisa lahap itu dalam beberapa minggu. Luar biasa loh. Renungan setahun dihabisin beberapa minggu. Bapak Ibu Saudara, tapi apa yang dilakukan ibu ini? Seringkali membuat masalah, keluarganya sakit hati kepadanya, orang-orang lain dibuat terluka olehnya. Saudara, apa yang berubah dari apa yang dia lakukan? Tidak ada yang berubah. Karena mungkin orang memahami soal disiplin rohani secara salah, secara tidak tepat. Maka tidak ada yang berubah. Kalau kita saksikan di perjanjian lama, hal serupa juga pernah terjadi. Dalam Yesaya 58 ayat 3, orang Israel ini bertanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Saudara, mereka melakukan hidup disiplin yang ketat sampai berpuasa. Saudara, ada yang rutin berpuasa di antara Anda mungkin ada ya. Saudara, mereka melakukannya dengan rutin, sangat rutin. Dan mereka mempertanyakan Tuhan, kenapa Tuhan tidak memperhatikan nih? Padahal kami sangat ketat sekali nih menjalankan hidup kami, keagamaan kami. Saudara, kemungkinan mereka menginginkan panen yang berlimpah, kemenangan militer, kejayaan kerajaannya. Tapi apa jawab Tuhan? Tuhan menjawab begini. Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih mengurus urusanmu. Dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi. Serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri? Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, membentangkan kain, karung dan abu seperti lapik tidur. Sungguh-sungguh inikah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Bukan, kata Tuhan. Setelah mereka berpuasa, bahkan mereka melakukan tindakan yang lebih ekstrim dari puasa. Tapi Tuhan berkata, apakah ini yang kusuka?
Tidak katanya. Bukan ini kata Tuhan. Bukan ini. Singkatnya Tuhan mau berkata apa? Puasamu itu egois. Puasamu itu egois. Membiarkan dosa terus hidup di dalam hidupmu. Tidak tersentuh. Terus menerus kamu lakukan. Tidak ada yang berubah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak bisa dikelabui dengan segala tindakan yang kita pikir rohani. Tidak bisa. Tuhan tahu kok siapa diri kita. Satu lagi dari Amos 4 ayat 4-5. Datanglah ke Betel, lakukanlah perbuatan jahat ke Gilgal. Perhebatlah perbuatan jahat kata Tuhan. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara, Tuhan menyindir dengan keras orang Israel. Kamu suka beribadah. Kamu suka bawa persembahan kamu. Kamu lakukan itu karena kamu suka. Tapi apakah aku suka kata Tuhan? Tidak loh. Kata Tuhan tidak. Karena kamu jauh dariku katanya. Hatimu tuh jauh dariku. Saudara, kenapa ini bisa terjadi? Aneh sekali. Orang yang merasa dirinya dekat sama Tuhan. Orang yang tanda kutip suka melakukan kegiatan-kegiatan agama. Tapi kata Tuhan, hatimu jauh. Jauh dariku. Saudara, kadang orang melakukan serangkaian disiplin rohani. Berpikir, karena melakukan disiplin rohani itu, maka dirinya adalah orang yang saleh. Saudara nangkep? Karena melakukan disiplin rohani itu, maka dia berpikir dirinya adalah yang saleh. Tapi Donald Whitney berkata begini. Disiplin rohani merupakan sarana, bukan tujuan. Tujuan dari menjalankan disiplin rohani adalah kesalehan. Saudara, kalau dimotivasi dengan benar, maka itu akan menjadi sarana kita menuju kesalehan. Bapak Ibu Saudara, apa motivasi kita ketika kita menjalankan seluruh disiplin rohani yang kita lakukan? Saudara, ada satu reality show Korea, Iron Girls namanya. Saudara, saya kira ini apa tadi ya? Saya coba-coba nonton gitu ya, nonton. Saudara, ini menarik, ada 4 artis. Nah, yang cowok itu bukan ya, itu pelatihnya. Nah, saudara, ada 4 artis wanita. Mereka bukan atlet, mereka artis. Nah, Bapak Ibu Saudara, mereka berlatih fisik sangat kuat sekali. Sangat ketat sekali. Mereka berlari keliling lapangan, sampai berkali-kali, 10 kali mereka berlari. Supaya apa? Dilihat, mereka cukup kuat gak sih? Cukup tahan gak? Lalu mereka harus menaiki satu gedung 123 lantai dengan tangga. Saya kebayang gak naik 123 lantai? Saya, waduh udah lantai kelima, udah mulai ini. Tapi mereka berhasil tuh. Sampai ada yang menyeret-nyeret kakinya. Mereka berhasil sampai ke atas. Lalu uniknya mereka berenang juga. Harus berlatih berenang. Ada yang sama sekali tidak bisa berenang. Tidak bisa berenang. Lalu apa? Mulai belajar berenang, mulai nyelup gitu ya. Celup, takut dia. Wah udah panik tuh dia. Tapi mulai belajar berenang. Mulai belajar berenang. Uniknya lagi ada yang gak bisa naik sepeda di antara berempat ini. Takut naik sepeda. Ketika naik sepeda, waduh, gimana nih? Nah, saya terjemahin ya, pasti pakai bahasa Korea. Nah, dia naik sepeda, gak bisa tuh, gak bisa. Tapi dia berlatih tuh, berlatih. Pertanyaannya adalah, untuk apa sih mereka berlatih begitu keras? Padahal mereka bukan atlet. Mereka ini artis. Setelah karena reality show ini dirancang, 4 orang ini nanti akan ikut perlombaan triathlon. Olahraga yang berkesinambungan. Dari mulai mereka akan berenang, lalu mereka akan naik sepeda, lalu mereka akan berlari dalam jarak yang panjang. Kalau tidak punya ketahanan tubuh yang kuat, mereka tidak akan bisa mencapai garis akhir. Tujuan mereka apa? Bukan hanya sekedar ikutan saja, tapi ikutan buat menyelesaikannya. Buat menyelesaikannya. Bapak Ibu Saudara, ketika saya menonton ini, ya ini hiburan. Tapi berpikir, ketika orang ada tujuannya nih, maka dia akan berlatih dengan baik. Karena dia tahu tujuannya itu harus kemana. Kalau kita perhatikan Paulus, kenapa Paulus menguasai diri dan melatih dirinya? 1 Korintus 9 ayat 23 mengatakan, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil.
supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Setelah di ayat-ayat sebelumnya, 1-23, dia menceritakan bagaimana perjalanannya untuk menyaksikan Injil, melayani, bagaimana dia bekerja keras untuk itu. Dia bilang, segala sesuatunya kulakukan karena Injil. Lalu ayat ke-25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudara, Paulus tuh seperti membawa jemaat Korintus. Kita tuh lagi dalam pertandingan. Dia tuh seperti seorang pelari tua nih. Yang ada di arena pertandingan. Mungkin sudah banyak luka-lukanya. Dia sudah mulai berlari cukup jauh. Lalu orang-orang muda itu tertinggal di belakang. Dia beri, ayo lari lagi. Di situ loh finish ya. Itu tujuannya. Saudara, dia membawa orang-orang Korintus untuk apa? Melihat nih. Kita tuh ada tujuannya. Ada mahkota yang abadi di sana. John Piper tuh berkata begini. Perlombaan kehidupan memiliki konsekuensi kekal. Bukan karena kita diselamatkan oleh perbuatan. Tetapi karena Kristus telah menyelamatkan kita dari perbuatan yang sia-sia. Untuk melayani Allah yang hidup dan benar dengan semangat olimpiade katanya. Lalu dia melanjutkan. Perlombaan hidup memiliki konsekuensi kekal. Bukan karena kasih karunia dibatalkan oleh cara kita berlari. Tetapi karena kasih karunia diverifikasi oleh cara kita berlari. Saudara, maksudnya gini. Ketika kita hidup sungguh-sungguh nih. Berlari di dalam kehidupan kita. Saudara, apa sih yang kita pikirkan? Apa yang menggerakkan kita untuk ke sana? Harusnya itu adalah anugerah kasih karunia. Saudara, maka kita jangan berpikir terbalik. Karena kita sudah diselamatkan. Lalu ya sudahlah, kita santai-santai saja dalam hidup. Seringkali suka ada orang tanya ke saya begini. Pak, kalau jadi orang Kristen enak ya. Kalau udah diselamatkan, pasti masuk surga. Sudah saja buat dosa terus. Saudara, itu pikiran yang aneh sebetulnya. Justru kita melihat itu satu anugerah yang besar. Keselamatan. Ada orang berkata, ini mungkin nanti upah. Buat orang-orang yang bekerja keras demi Injil. Seperti apa upahnya tidak tahu. Tapi itu pasti lebih baik daripada orang-orang yang hanya nganggur-nganggur, yang asal-asalan dalam hidupnya. Itu bukan keselamatannya, tapi ada upahnya. Tapi kalau saya lebih menekankan, ada sesuatu yang begitu berharga yang sudah diberikan oleh Tuhan. Tapi apa yang kita lakukan? Kita asal-asalan? Atau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan? Saudara, maka jangan terbalik berpikirnya. Ketika kita melihat anugerah keselamatan itu begitu besar buat saudara dan saya. Maka kita akan berjuang habis-habisan dalam hidup ini untuk Tuhan. Berjuang habis-habisan. Untuk Tuhan, bukan untuk diri kita loh. Untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda memaknai anugerah keselamatan itu sebesar apa sih? Sebesar apa? Seringkali ada orang bilang, wah kalau orang nih yang hidupnya ancur-ancuran, brengsek, kacau gitu ya. Lalu bertobat, kita bilang, wah anugerah Tuhan sungguh besar nih. Maka dia juga bisa berkata memaknai anugerah itu begitu besar dalam hidupnya. Saudara, bagaimana dengan orang yang hidupnya bertumbuh dari keluarga yang baik-baik. Punya lingkungan yang baik-baik. Dari kecil di sekolah minggu. Remaja di sekolah minggu. Bertumbuh baik, sekolah di sekolah yang baik. Tidak pusing, mikirin duit. Ada tersedia terus. Saudara, bagaimana orang seperti ini bisa memaknai anugerah itu begitu besar? Menurut saudara, lebih besar mana? Orang yang memaknai anugerah itu lebih besar. Orang seperti ini atau orang di sini nih yang hancur-hancuran? Seringkali kita berpikir yang seperti ini. Karena kita merasa kurang berdosa sebetulnya. Kita merasa kurang berdosa dalam hidup kita. Saudara, tapi kalau kita punya perpikiran seperti ini. Ketika kita hidup dalam keluarga baik-baik. Dididik dengan orang tua yang lengkap. Kita bisa sekolah di sekolah yang baik. Kita ada di gereja yang baik. Terus kita bertumbuh terus. Kita bisa bekerja di tempat kerja yang baik. Kita tidak curang sedikit pun. Tapi kalau kita disadarkan oleh Tuhan. Bahwa kita adalah orang berdosa. Sama berdosanya dengan orang ini nih. Kita akan memaknai anugerah Tuhan itu sama besarnya. Sama besarnya. Maka kita akan berlari dalam hidup ini. Hidup buat Tuhan dengan sungguh-sungguh sama
sama dengan orang yang menerima anugerah Tuhan dalam keadaan latar belakang buruk. Saudara, pertanyaannya adalah, apa tujuan hidup Anda di dalam dunia ini? Apa tujuannya? Kita bilang memuliakan Tuhan, seringkali kita bilang. Dalam hal apa? Dalam hal apa? Betulkah hidup kita sungguh untuk memuliakan Tuhan? Atau seringkali kita cari kemuliaan diri sendiri? Atau seringkali kita cari penerimaan orang lebih banyak lagi buat kita? Seringkali kita cari kenyamanan diri kita lebih banyak lagi buat kita? Atau buat Tuhan sesungguhnya? Anda terpikir gak sih ketika merenungkan bagian firman Tuhan ini? Siapa yang mengatakannya? Paulus. Saya ketika merenungkan ini, saya merenungkan begini. Siapa sih Paulus ini? Dia orang yang sudah berjuang demi Injil. Mati-matian, melatih diri. Kita bisa baca di bagian yang lain. Paulus menyampaikan bagaimana dia menderita dalam hidupnya. Bagaimana dia menderita karena pekabaran Injil. Saudara, bayangin ketika Paulus ikut Tuhan. Dengan sebelum dia ikut Tuhan. Kalau secara kasat mata hidupnya lebih baik yang mana? Lebih enak yang mana? Sebelum dia ikut Tuhan. Dihormati. Banyak orang mengakuinya. Setelah ikut Tuhan. Hidupnya lebih menderita. Banyak kesusahan, ditolak orang. Nyawanya terancam. Saudara, banyak penderitaan yang dia alami. Tapi dia melewati semuanya itu. Dan sekarang dia mengajarkan. Aku, kata Paulus. Dia mencontohkan dirinya. Aku menguasai diriku. Melatih diriku. Harusnya dia kalau atlet itu ukurannya udah veteran. Dia udah lewat tuh, habis tuh. Masa-masa itu tuh udah dimakan habis. Pengalamannya udah banyak. Tapi dia berkata, aku nih melatih diri. Aku, berarti kamu juga perlu melatih diri, menguasai diri. Saudara, dia menyadari, kita tuh bukan ada di taman bermain di dalam dunia ini. Anda tidak bisa berharap dunia ini jadi lebih baik terus menerus. Saudara, kita ada di dalam dunia yang jahat. Dunia yang penuh godaan. Saudara, Anda bisa dijatuhkan kapan saja. Tanpa Anda berlatih dengan baik, menguasai diri dengan baik. Bisa dijatuhkan sekejap saja. Ya udahlah, gak apa-apa, kamu lakukan itu tidak apa-apa. Yang penting lu happy. Yang penting lu happy, lakukan aja. Sekarang kan gitu, yang penting kita happy, kita lakukan aja. Bapak Ibu Saudara, maka Paulus ini membawa kesadaran. Siapapun saudara dan saya. Anda yang sudah jadi orang Kristen lama atau orang Kristen baru. Anda yang sudah pengalaman di pelayanan atau Anda yang belum pernah melayani. Anda adalah hamba Tuhan, pengurus, aktivis, jemaat. Harus, kata Paulus, semuanya menguasai diri, melatih diri kita. Saudara, itu yang harus kita lakukan. Kesadaran itu harus kita bawa. Siapapun saudara. Tidak bisa saudara berkata, saya jemaat ya, saya latihannya seadanya aja lah. Baca Alkitab seadanya lah. Berdoa seadanya, ibadah ya kalau sempet lah. Gak bisa. Setiap kita dipanggil dalam satu pertandingan yang sama. Saudara, maka apa yang mau Anda lakukan? Anda mau diam saja? Sudah lama, sudah bertahun-tahun, mungkin belasan tahun, puluhan tahun Anda jadi orang percaya. Apa yang mau Anda lakukan? Saya ketemu satu orang, baru pindah dari Bandung. Sudah dia kesaksian. Udah puluhan tahun di satu gereja. Lalu saya tanya, Bapak selama ini melayani apa? Wah, saya mah gak usah melayani. Saya mah doa di rumah saja. Katanya. Doa di rumah sajalah. Saya mah gak ikut pelayanan lah. Doa di rumah saja. Saya ada orang kadang membenarkan diri, udahlah gue diem aja. Gak peduli apa-apa. Atau lari santai lah seadanya. Atau Anda mau berkata seperti Paulus katakan, larilah sedemikian rupa. Larilah sedemikian rupa. Dalam pertandingan semua peserta berlari supaya dapat hadiah. Tapi buat Paulus penekanannya bukan soal hadiahnya saja. Larilah, kata Paulus. Lari seperti orang yang bertarung dalam pertandingan. Saudara, orang-orang Korintus sangat paham lah. Bagaimana atlet-atlet yang akan bertanding di sana itu mereka saksikan. Bagaimana mereka berlatih dengan giat, dengan keras. Supaya apa? Mereka tidak memalukan di dalam pertandingan itu. Mereka tidak berkata, oh ya udahlah biarin saya juara ke-12 aja nanti. Enggak, mereka bertanding tuh. Bertanding dengan baik. Dan maka dia berkata, aku melatih tubuhku.
dalam bahasa aslinya tuh membuat matanya lebam. Atau bersedia dipukul. Supaya apa? Ketika dalam pertandingan dia kuat, dia tangguh dalam hal itu. Saudara, disiplinnya bukan berdasarkan mut-mutan. Ya kalau saya lagi mau lah, saya baca Alkitab. Ya kalau lagi santai aja lah. Kalau lagi capek janganlah, kalau lagi banyak masalah janganlah gitu. Bapak Ibu Saudara, saya ada pernah dalam masa pelayanan. Pelayanan itu begitu berat, begitu banyak tantangan. Saya mengibaratkan diri saya kalau seorang prajurit, saya udah terluka-luka tuh. Rasanya tuh udah gak sanggup lagi buat bertarung gitu. Buat maju lagi udah gak sanggup. Lalu saya bilang ke istri saya, gue mau cuti. Berapa lama? 5 hari aja. Ya udah 5 hari cuti. 4 hari itu kita habisin saya sama keluarga, sama anak-anak main. Ketawa-ketawa gitu ya. Tapi 1 hari terakhir saya bilang ke istri saya mau retreat sendirian. Sendirian. Setelah saya ambil waktu retreat sendirian. Ketika retreat, dari pagi sampai siang saya sendirian. Saya berdoa, bergumul. Saya belum men-setting apapun gitu ya. Saya mau baca saja buku. Lalu saya melihat bagaimana nantinya. Saya mulai baca buku. Lalu ada satu ayat. Itu adalah ayat yang selama beberapa hari itu keluar terus tuh. Di dalam renungan saya tuh. Keluar lagi. Keluar lagi. Setelah itu saya heran. Lalu saya baca, saya renungkan. Sampai saya dapat satu kesimpulan. Ketika saya merenungkan itu, upah saya adalah bukan karena saya pelayanan lalu saya dapat upah yang besar dari Tuhan. Upah saya adalah karena Tuhan yang mencari saya untuk saya datang kepada Dia. Dalam kondisi terluka, dalam kondisi yang tidak baik, Dia bawa saya. Tapi itu disusun Bapak Ibu. Dari hari ke hari yang Tuhan sudah bawa tuh. Sehingga saya tahu pelayanan, mau pelayanan seperti apapun, pasti selalu ada tantangan. Jangan mengharapkan Anda melayani itu tanpa tantangan. Itu mustahil. Anda tidur aja di rumah kalau gitu. Pelayanan itu pasti ada tantangan. Apapun, dimanapun, pasti ada tantangan. Maka ketika melatih diri kita akan tetap bisa maju. Saya contoh, ketika kita hadir dalam ibadah, mendengarkan firman Tuhan. Saudara, kapan sesungguhnya seorang itu siap mendengarkan firman Tuhan? Kapan sesungguhnya seorang itu siap mendengarkan firman Tuhan? Ada satu artikel menulis begini. Cara kita mendengar membentuk cara kita hidup. Tapi sebaliknya juga berlaku. Cara kita hidup membentuk cara kita mendengar. Kalau firman Tuhan adalah benih dan hati kita tanah, maka tujuan kita dalam sebelum pertemuan adalah mengolah, membajak tanah itu, memberi jalan buat firman itu. Saudara, mengapa ada orang yang ketika mendengar firman, hatinya sangat terbuka, dan di sisi lain ada yang hatinya sangat sinis. Saudara, karena apa yang dipersiapkan dalam hidupnya. Maka cara kita mendengarkan khotbah bukan dibangun dalam satu ibadah atau dalam satu hari minggu, tapi itu dibangun dalam keseharian kita. Tanah hati seperti apa yang kita kerjakan dalam keseharian kita akan menentukan bagaimana kita akan menerima firman tersebut. Cara kita mendengarkan firman Tuhan adalah hasil latihan kita setiap harinya. Hasil latihan kita setiap harinya. Kita tidak akan pilih-pilih pengkhotbah atau sinis dengan seorang pengkhotbah. Wah, kalau yang khotbahnya ini, aduh udahlah, males lah dengernya. Mendingan gue ini aja, lihat IG story gitu. Terus saya kadang kalau khotbah, kadang jemaat berpikir pengkhotbah tuh nggak bisa lihat jemaat gitu. Walaupun main HP di bawah ya, kadang tuh berpikir pendeta tuh nggak bisa lihat gitu. Saudara, kadang ada orang yang ketika pujian tuh sangat ekspresif sekali gitu. Karena saya tahu, saya duduknya kalau ada lokasi GI itu kadang kita masih duduk di depan hamba Tuhan. Wah, ekspresif, puji Tuhan, angkat tangan. Waktu khotbah langsung main HP. Bapak Ibu Saudara, itu dibentuk dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun demi tahun. Saudara, maka jangan tinggalkan disiplin rohani itu. Jangan tinggalkan, jalani.
Tapi dalam persiapan ini saya berpikir, bukan tidak mau ya, kadang jemaat itu sudah men-setting nih. Sudah men-setting untuk disiplin rohani. Tapi seringkali ada yang gagal. Bapak Ibu ada yang sering gagal? Contoh, untuk sudah punya rencana saat teduh, tapi tidak berjalan seperti sebagaimana seharusnya. Ada? Gak usah angkat tangan. Dalam hati saja. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kenapa sih kita bisa gagal melakukan itu? Nanti mau awal tahun nih kita akan resolusi lagi. Lalu kita bisa, saya mau menyelesaikan Alkitab nih. Saya mau menyelesaikan Alkitab. Tahun lalu baru sampai Kejadian, gak selesai. Tahun ini ya udahlah, saya akan teruskan. Tahunnya sampai Keluaran doang. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah kita kurang tekad di dalam kita melakukan disiplin rohani itu? Saudara, kita harus memahami ada satu kebenaran yang indah sebetulnya. Richard Foster mengatakan begini, disiplin rohani adalah cara Tuhan menempatkan kita di posisi yang tepat, di mana Dia dapat bekerja dalam diri kita dan mentransformasi kita. Saudara, disiplin rohani kata Richard Foster tidak bisa melakukan apa-apa. Ini hanya membantu kita ke tempat di mana perubahan itu dapat terjadi. Ini adalah sarana anugerah dari Tuhan. Kebenaran yang kita cari bukanlah sesuatu yang langsung dicurahkan kepada kita. Tapi Tuhan telah menetapkan disiplin rohani sebagai sarana, cara agar kita dapat menempatkan diri di posisi di mana Tuhan bisa memberkati kita. Dengan demikian katanya, ungkapan jalan anugerah yang disiplin sangat tepat. Anugerah berarti pemberian Allah yang gratis. Tapi kita juga perlu disiplin karena ada usaha yang harus kita lakukan untuk bertumbuh. Saudara, maka ini adalah sarana anugerah dari Tuhan. Yang Tuhan mau saudara dan saya menikmatinya. Bukan sebagai hukum yang menjadikan kita beban ketika melakukannya. Kita merasa berdosa. Aduh Tuhan, saya gak saat teduh pagi ini. Wah nanti sehari saya kacau nih hidup saya nih. Tuhan gak sejahat itu. Gak jahat seperti itu. Ini adalah sarana anugerah supaya kita menikmati Tuhan. Diberkati Tuhan dalam kerohanian menikmati Dia. Saudara, maka tanpa Kristus yang telah memberikan dirinya, supaya kita terhubung dengan Tuhan selama-lamanya, mustahil kita dapat menikmati dan dibentuk di dalam Dia dengan segala daya upaya kita. Kita sekarang merasa gagal lagi. Saudara, kembali pada Kristus. Kembali pada Kristus dalam anugerahnya yang begitu besar. Ketika kita bisa menikmati disiplin rohani, kita menikmati Tuhan dalam hidup kita, membiarkan Tuhan bentuk saya. Maka Kristus adalah alasan dan tujuan kita melakukan disiplin rohani. Yang terakhir, ingatkan diri kita setiap hari akan tujuan kita. Ketika kita bangun, jangan langsung cek ada IG story nggak, apa yang baru ya, mau belanja apa udah dikirim belum barangnya. Saudara, ingat tiap hari ketika bangun, tujuan hidup kita sebagai orang percaya di dunia ini. Sehingga setiap hari kita akan berlatih dengan benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat menjalankan disiplin rohani dalam kehidupan Anda. Menikmati Tuhan, menjadi berkat buat sesama. Dan jalankan juga disiplin rohani dalam komunitas Anda. Supaya Anda bisa bertumbuh bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk sarana anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan menolong setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Supaya bisa menjalankan disiplin rohani dalam anugerah Tuhan. Mereka menikmati Tuhan, menjadi berkat buat sesama. Hidup mereka diubahkan. Sedikit demi sedikit Tuhan yang menolong. Tuhan berkati gereja ini. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Jadikan mereka sebagai saluran berkat, pemberita-pemberita firman yang akan terus menguatkan, membentuk jemaat di tempat ini. Berkati juga setiap jemaat di tempat ini. Supaya mereka juga boleh sungguh-sungguh menjadi murid Kristus yang berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita.